Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumadi rahayu, salam sejahtera untuk panjenengan semua. Alhamdulillah, rabbil alamin. Dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi nikmat kesehatan kepada saya dan kepada panjenengan semua. Yang kesempatan ini saya akan membahas edukasi lagi ya. Kalau kemarin saya membahas tentang definisi suwung ya. Hari ini saya akan beralih untuk membahas faktor kemanusiaan atau sifatnya duniawi. Jadi yang namanya rezeki itu ada dua hal ya. Ada rezeki yang namanya asbab atau rezeki sebab ya. Jadi kalau rezeki asbab itu ya memang harus kerja keras dalam memperolehnya, harus mempunyai wadah usaha atau pekerjaan untuk mencari pundi-pundi rezeki yang berupa materi. Sementara sebab itu adalah rezeki yang datangnya dengan sendiri, yang tidak disangka-sangka. Cuma di sini semua orang ya inginnya sih tidak usah melakukan suatu pekerjaan, turu duit teko diri kabul hajati, kata teman saya yang ada di Pati, tentunya seperti itu ya. Nah itu termasuk rezeki dari sebab. Mungkin beliau sedang mendoakan seseorang, doanya dijabah, kabul dengan lantaran beliau, sehingga beliau diberi hidayah, seperti itu ya. Jadi semuanya ada porsinya masing-masing, kan semuanya seperti itu. Tapi yang jelas, manakala kita sudah menerima dengan baik jalan rezeki yang kita peroleh itu, memang harus melalui salah satu, itu kita terima dengan ikhlas, legowo, dan betul-betul kita menyukurinya, maka semuanya akan sama, menjadi sebuah rezeki yang berupa materi sebagai ladang ibadah panjenengan untuk mencukupi keluarga, untuk bersosial masyarakat, untuk bernegara, karena semuanya membutuhkan materi yang namanya uang. Nah, kalau kita kaitkan dengan pelajaran definisi suwung kemarin, apakah kita dilarang untuk memikirkan sebuah duniawi? Nah, kita mengejar sesuatu yang berupa materi? Sebetulnya tidak. Cuman mindset kita rubah. Kita lebih mendekatkan diri secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya itu akan dipermudah jalannya. Bukan berarti kita meninggalkan duniawi, tidak. Tapi bagaimana caranya untuk menata duniawi ini. Karena yang namanya tata lahir ya harus ditata, tata batin pun ya harus ditata. Semuanya ada ilmunya. Jangan sampai kalau kita berpikir kita mengejar tentang kerohanian terus kita melupakan tentang duniawi ini, karena kita masih hidup bersama jasad kita yang masih membutuhkan materi di dalam kehidupan setiap harinya. Sementara rohani itu adalah penyegaran jiwa untuk selalu mendapatkan ketenangan, sehingga di dalam menjalankan aktivitas duniawi ini kita menjalankannya dengan tenang, sehingga kalau kita sudah mendapat ketenangan, kita akan dipermudah di dalam mendapatkan sesuatu apapun yang kita butuhkan. Seperti itu maksud saya, gitu. Jadi harus dimengerti, harus dipahami, pelan-pelan belajar seperti ini, gitu. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu sejati ini, memang banyak orang yang akan berlari, banyak orang yang tidak akan mau menerimanya.
Karena ilmu sejati ini justru akan menghabisi kita. Ibaratnya pemahaman, kepandaian, kecerdasan yang kita pelajari selama ini akan dihabisi. Dan segala sesuatu apa yang dimiliki itu akan dihabisi, akan dicoba. Kenapa? Untuk mencapai sebuah ilmu kesejatian atau ilmu kemurnian itu perlu diuji. Dan ujiannya macam-macam. Bisa secara materi, bisa secara pasangan hidup, bisa secara lingkungan, dan sebagainya. Karena apa? Ilmu sejati ini adalah ilmu yang langsung praktek di dalam kehidupan nyata. Jadi bukan sekedar kita pintar bicara untuk menerangkan segala sesuatu tentang keilmuan, tentang pemahaman, tidak. Semakin kita masuk di ilmu sejati ini, semakin kita tidak tahu apa-apa, dan kita semakin masuk ke dalam diri. Sehingga sudah tidak akan melakukan sebuah penilaian yang ada di luar diri. Kita akan sibuk melihat diri kita sendiri. Cara pandang kita akan berubah dengan sendirinya di dalam memandang orang, di dalam memahami sifat orang, di dalam melakukan hubungan dengan manusia, lingkungan, alam semesta. Itu akan terjadi perubahan. Makanya sangat sedikit orang yang mau belajar tentang ilmu sejati, karena memang ilmu sejati ini tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hawa nafsunya yang menginginkan segala sesuatu, tidak. Justru kita akan diajarkan bagaimana kita bisa menyaksikan, menerima segala sesuatu, apa yang diamanahkan dan apa yang diambil oleh Tuhan. Dan segala sesuatu sebenarnya amanah, ketika diambil kita bisa ikhlas apa tidak, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Makanya untuk sedulur-sedulur Palenggan Garupa Nusantara ini, saya sangat berharap panjenengan sering masuk di dalam diri, sering mengkoreksi diri sendiri, tidak usah melihat kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Fokuslah pada diri panjenengan sendiri, supaya betul-betul menemukan apa? Menemukan ilmu yang sejati. Jadi kesempatan libur panjang yang saat ini tidak ada kegiatan apa-apa ini, panjenengan gunakan untuk mengasah cipta rasa karsa panjenengan. Semakin dalami, pelajari tentang apa? Tentang cipta rasa karsa panjenengan, untuk menjadi sebuah karya, menjadi manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat. Minimal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, dan bagi siapa saja yang memerlukan kemanfaatan oleh kita gitu. Makanya di Palenggan Garupa Nusantara ini, kita ini betul-betul belajar praktek ilmu lagu, bukan belajar tentang bagaimana merakit sebuah kata-kata atau konsep menjadi seorang penceramah, menjadi seorang yang memberi sesuatu teori-teori, tapi kita sendiri tidak melakukan. Jadi kita itu justru menceritakan sebuah lagu yang pernah kita jalankan untuk edukasi. Memang saat ini sangat sedikit orang yang mau mengikuti atau mendengarkan ajaran sang sejati ini, karena memang menu-menu orang-orang umum pada hakikatnya itu membutuhkan sesuatu itu berupa hiburan saja, tidak membutuhkan sesuatu yang membangun rohaninya. Makanya inilah tanda-tanda akhir zaman. Makanya banyak sekali yang mendeklarasikan tentang pagelaran Jagat Anyar. Karena apa? Ya karena melihat keadaan Nusantara yang sekarang ini sudah carut marut. Akhlaknya sudah pada rusak, tidak berbudi pekerti,
sehingga kita merindukan kembalinya ajaran-ajaran leluhur Nusantara yang dulu pernah jaya di Nusantara. Jadi tidak heran kalau sekarang ini kebangkitan Nusantara ini sudah mulai banyak yang mendeklarasikan tentang Gemelari Jagat Anyar, yang ingin menuju ke peradaban tatanan dunia baru. Kenapa? Dengan ajaran budi pekerti luhur yang akhirnya membuat hidup ini ayem tentrem dan makmur, sentosa di dalam melakukan sebuah ibadah berkeluarga, beragama, bersosial masyarakat, dan bernegara. Ya harus dimulai dari diri sendiri untuk mewujudkan seperti itu. Makanya sekarang banyak sekali teman-teman yang sekarang ini lagi sedang menjalankan sebuah misi visi untuk kemakmuran Nusantara ini. Banyak pemahaman-pemahaman para sejarawan yang menunjukkan keaslian sejarahnya yang sudah mulai bermunculan. Tidak saya sebutkan, jelas sudah mulai banyak. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran-kebenaran. Tapi kalau untuk siswa Pelenggaran Garba Nusantara, saya melarang untuk panjenengan sibuk ngurusi hal-hal yang di luar diri. Intinya harus dimulai dari diri sendiri. Semuanya punya peran. Biarlah mereka-mereka yang menjalankan visi misinya dengan pengertiannya dan pemahamannya, tapi panjenengan semua fokus di dalam mendekatkan diri pada Sang Yang Maha Hidup, Tuhan semesta alam, supaya selamat hidupmu, selamat dunia, selamat akhirat. Seperti itu. Jadi mumpung masih ada kesempatan dan waktu, jangan disia-siakan. Terus semangatlah belajar di dalam mengembangkan diri, menanamkan bibit-bibit tauhid yang selalu mengisahkan keagungan yang Maha Agung. Bagaimana caranya kita untuk selalu melakukan sebuah penyucian di dalam diri kita melalui pikiran, melalui pandangan, pendengaran, penciuman, melalui lisan, melalui rasa yang ada di dalam hati. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat kepada Gusti. Intinya seperti itu. Jadi kita bahas sedikit demi sedikit, nggih. Biar apa? Biar semakin nambah mengerti. Jadi lagi ya, untuk rezeki itu ada dua hal yang datangnya melalui asbab dan sebab. Gantung rezeki dengan yang mana. Jadi ini ada tata caranya untuk mempelajarinya. Nah, rezeki yang memang harus dicari ya harus punya wadah usaha. Bagaimana untuk mengembangkan usahanya, untuk mencapai keberhasilannya, ya tentunya ada laku tirakamnya. Sementara rezekinya yang datang dengan sendirinya pun ya juga ada lakunya. Lakunya beda-beda, tergantung bagaimana jatah peran panjenengan. Karena nggak bisa ditiru-tiru, semuanya punya jatah. Yang penting syukuri segala sesuatu apa yang kau miliki. Salah satunya nggak usah jauh-jauh, napas ini loh. Kita ini jarang melupakan napas. Jadi napas ini adalah sumber Sang Yang Maha Hidup yang akan menuju kepada Roh Kudus atau Roh Suci. Ini adalah dengan napas. Ketika kita nanti menghadap pada Sang Maha Hidup untuk mencapai gerbang pintu keabadian, kita menggunakan napas, hembusan napas. Makanya apa? Saya sering mengatakan, sering olahlah napas. Kenapa? Dengan puja-puji kepada Sang Yang Maha Hidup. Seperti itu. Jadi napas ini diusahakan untuk selalu eling lamas podo. Tarik napas eling kepada Gusti, keluarkan napas selalu waspada, selalu meneliti apa-apa kekurangan yang ada di dalam diri. Jadi jangan sampai kita sibuk menilai kanan kiri, depan belakang, atas bawah, tapi kita fokus untuk menilai diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kesucian, kemurnian itu selalu terjaga. Sehingga laku lambah kita ini tidak sia-sia. Kita tirakat ke gua, ke laut, ke gunung. Kalau masih ada rasa iri, dengki, hasut,
hasad dan sebagainya. Kan sayang sekali. Berarti panjenengan belum paham tentang ilmu yang diajarkan di Palenggan Kearifan Nusantara. Seperti itu. Jadi saat ini saya khusus ya memberi edaran ini kepada siswa-siswa Palenggan Kearifan Nusantara, khususnya ya. Untuk umumnya mungkin pada pemirsa semuanya yang mungkin bisa menerima sesuatu pencerahan yang saya berikan ini. Ya, saya kira seperti itu. Semoga nanti ke depan kita akan semakin lebih baik, kita diberi umur panjang di saat ini, sehingga kita bisa memprogram atau semakin memperbaiki jati diri untuk ketemu sang sejati, sehingga kita nanti akan meraih sesuatu kebahagiaan di dalam hidup langgeng yang sudah tidak tersentuh dengan kematian. Kalau kita saat ini ya masih membutuhkan makan, minum, dan perhiasan, membutuhkan pasangan dan sebagainya. Tapi kita harus belajar mulai dari sekarang untuk mencapai hakikat hidup langgeng dan abadi itu ya memang harus sudah dipelajari mulai dari sekarang. Seperti itu, gitu. Ya, semoga bermanfaat. Untuk kali ini cukup sekian saya menyampaikan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya, karena keterbatasan saya di dalam berkomunikasi. Semoga segala sesuatu yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi sebuah referensi atau edukasi di dalam mengaplikasikan di kehidupan panjenengan. Bisa diaplikasikan lah di dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Ya, terima kasih. Maturun, sakuntumati rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.